Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 114 praktikan laboratorium simulasi komputer pada sesi Kamis. Dan pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi untuk penjelasan hasil pengerjaan pada laporan dan pengerjaan software untuk modul 4B kali ini. Saya merupakan anggota praktikan pertama, yaitu Gayatri Tamalana dengan NPM 210887 dan partner saya. Saya Muhammad Zulfikar Fauzan Firdaus dengan NPM 21085. Oke, baik. Selanjutnya pertama-tama akan saya jelaskan untuk pengaplikasian software yang dengan menggunakan Plexin 2019 untuk studi kasus pada modul 4B kali ini. Oke, baik. Akan saya jelaskan untuk pengaplikasian studi kasus pada software Plexim untuk modul 4B kali ini. Jadi yang pertama-tama adalah kita sudah membuat untuk model pada permasalahan kali ini. Jadi terdapat uh, proses pencetakan untuk produk sendok dan garpu, kemudian dilanjutkan dengan inspeksi, dan akan diarahkan dengan melalui conveyor ke dua jalur, yaitu yang pertama adalah mesin packaging 1 dan mesin packaging 2. Yang selanjutnya akan diteruskan ke dalam gudang sementara 1 dan sementara 2, dan kemudian akan ditata pada rak 1 dan 2 dengan menggunakan R-Safe Vehicle. Nah, lalu untuk pencetakan ini dengan menggunakan sumber palet dan juga sumber produk untuk mesin packaging. Kemudian untuk operatornya, di sini terdapat operator satu, tak eksekutor, dan transporter yang dihubungkan dengan menggunakan dispatcher. Nah, untuk cara menghubungkannya ini sama seperti modul sebelumnya. Jadi untuk menghubungkan antar proses kita menggunakan rantai A, dan untuk menghubungkan antara operator dengan prosesnya atau alatnya kita menggunakan rantai S. Oke, jadi yang selanjutnya kita akan lakukan adalah dengan memasukkan nama dan nilai untuk pada setiap proses yang kita butuhkan. Jadi untuk sumber produk ini sama. Jadi untuk flow kelasnya ini itemnya kita menggunakan box, dan untuk itemnya di sini terdapat dua warna, yaitu diwakili untuk pada bagian sendok itu terdapat 60% dan diwakili dengan warna hitam, dan yang garpu itu 40% diwakili dengan warna putih. Kemudian untuk bagian pencetakan, di sini kita menggunakan proses time yang fix, yaitu selama 15 detik untuk setiap pembuatan satu produk sendok maupun garpu. Kemudian untuk bagian sendok, di sini terdapat maksimum kapasitas sebesar 600 dari 1000, yaitu didapatkan dari permasalahan yang sebesar 60%. Kemudian untuk garpu, itu merupakan sisanya, jadi terdapat 400 dari 1000 atau 40%. Kemudian selanjutnya akan diteruskan ke tahap inspeksi. Nah, di sini kita telah memasukkan data untuk proses time di sini. Jadi ini merupakan data pengamatan yang kita dapatkan dengan cara yang sama seperti modul sebelumnya, yaitu dengan menggunakan expert fit, yaitu pada statistik expert fit. Kemudian di sini kita bisa masukkan datanya. Jadi karena saya sudah masukkan, jadi akan saya buka saja datanya di modul 4B. Nah, ini merupakan data yang telah saya masukkan. Dan untuk simulationnya kita dapatkan untuk beta. Jadi didapatkan nilai sebagai berikut yang kita masukkan ke dalam proses inspeksi. Kemudian akan diteruskan menggunakan conveyor. Jadi ini tidak boleh salah untuk arahnya. Jadi yang pertama ini untuk sendok akan diteruskan ke mesin packaging 1 lurus dan arahnya adalah ke kanan. Kemudian untuk bagian garpunya akan diteruskan ke bawah dengan mengarah kepada mesin packaging 2. Dan selanjutnya di sini akan menggunakan mesin combiner. Nah, mesin combiner di sini adalah fungsinya untuk mengepak produk yang telah kita buat pada proses produksi ini. Jadi yang selanjutnya akan digabungkan dengan palet. Makanya di sini ada sumber palet yang fungsinya akan digabungkan dengan mesin packaging 1 dan 2.
Nah, untuk waktunya, prosesnya di sini fix, yaitu selama 60 detik. Untuk packaging satu dan packaging 2 sama, nilainya adalah 60 detik. Kemudian akan diteruskan kepada gudang sementara satu dan 2. Di sini fungsinya adalah untuk tempat meletakkan setelah dilakukan packaging satu maupun 2 untuk produk sendok maupun garpu yang selanjutnya akan diteruskan kepada rak. Nah, di sini untuk gudang sementara satu, untuk kapasitasnya sama seperti antrian sebelumnya, yaitu pada sendok dan garpu ini masing-masing 600 dan 400. Kemudian di sini akan diteruskan kepada rak yang sangat panjang ini, fungsinya untuk menempatkan semua produk yang telah dibuat dengan menggunakan ASR vehicle ini. Kemudian selanjutnya kita akan mengatur pada operator dan dispatcher ini. Jadi untuk dispatcher ini kita hubungkan dengan pass to object close to destination dan untuk use strateginya sort by task point priority. Kemudian untuk pada studi kasus, jadi terdapat jam istirahat yaitu pada jam 12 hingga pukul 1 siang. Jadi kita perlu atur untuk proses ini akan berhenti pada jam tersebut. Jadi caranya adalah kita klik salah satu untuk prosesnya, yaitu kita klik, misalkan di sini saya mengklik inspeksi, lalu pilih breakdown. Nah, di sini sudah saya masukkan dan kita bisa add untuk menambahkan. Nah, di sini akan saya tunjukkan. Jadi untuk proses ini, jadi inspeksi, pencetakan, sendok dan garpu, gudang sementara, sumber palet produk, mesin packaging, dan rak itu akan berhenti pada jam yang telah ditentukan. Dan di sini sudah saya masukkan untuk tanda berwarna merah ini adalah jam berhentinya, yaitu dimulai pukul 12 dan akan berhenti pada pukul 1 siang. Seperti itu. Nah, kemudian akan kita coba untuk run programnya. Nah, sebelum kita run program, di sini kita perlu menyiapkan dashboardnya. Jadi untuk dashboardnya di sini sudah saya masukkan untuk average WP dan state bar. Nah, di sini untuk menentukan nilai-nilai yang kita butuhkan untuk bisa dilakukan analisis pada jurnal yang telah kita buat juga. Jadi akan kita lanjutkan untuk proses run programnya terlebih dahulu. Jadi kita bisa klik run, lalu kita bisa percepat untuk mempercepat prosesnya. Nah, di sini prosesnya sudah mulai bergerak dan di sini sudah terlihat untuk average WIP dan state bar-nya sudah mulai bergerak juga. Dan di sini terlihat pada jam 8 di sini masih bergerak dan ketika dia sudah menginjak pukul 12 bisa kita tunggu terlebih dahulu hingga pukul 12. Nah, jadi ketika pukul 12 dia akan berhenti dan ketika akan dilanjutkan pada pukul 1. Kita teruskan hingga selesai. Nah, sudah selesai dan ini adalah output yang kita dapatkan hasil setelah proses berjalan simulasi dengan menggunakan FlexSim 2019 ini. Jadi untuk datanya kita bisa lihat pada average WP dan state bar ini. Jadi untuk proses pencetakan tetap average weight-nya adalah 0,92, inspeksi 0,7 dan seterusnya. Kemudian ada state bar, di sini terbagi menjadi tiga, yaitu idle, processing, dan block. Nah, jadi untuk idle adalah keadaan ketika uh, mesin ataupun operator tidak melakukan apapun. Kemudian untuk ketika processing ketika dia sedang bekerja aktif, dan block adalah terhenti. Jadi yang pertama untuk pencetakan di sini kita bisa lihat untuk prosesinya adalah sebesar 71,95% dan sisanya adalah proses idle yaitu 9,38%. Sedangkan untuk sumber palet dan produk di sini sama yaitu blok 100% semuanya. Kemudian mesin packaging satu di sini memiliki nilai processing terbesar yaitu sebesar 99,82 dan diteruskan oleh mesin packaging selanjutnya yaitu 98,45. Dan untuk rak satu dan rak 2 di sini mengalami proses idle. Baik itu saja untuk penjelasan mengenai software, aplikasi software dengan menggunakan Flexim ini. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya untuk analisis dengan menggunakan jurnal dan hasil pada kesimpulan yang telah kita buat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jurnal 4B
yang berjudul Analisis Simulasi Sistem Produksi Sendok dan Garpu di PT Restu Langit menggunakan software Flexi. Untuk abstraknya, yang pertama yaitu PT Restu Langit merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi alat makan dan produk utama yang dihasilkan adalah sendok dan garpu. Perusahaan ini sedang mengalami beberapa masalah pada pelaksanaan proses produksi, yakni sering terjadi kemacetan pada stasiun kerja sehingga menyebabkan banyak pesanan yang tidak terpenuhi. Pada penyelesaian studi kasus kali ini menggunakan bantuan software Flexi, yaitu sebuah perangkat lunak berbasis PC yang berfungsi untuk memodelkan, simulasi, dan visualisasi proses bisnis. Dalam software ini dapat digunakan untuk menganalisis kemacetan dan juga dapat mengetahui tingkat produktivitas suatu stasiun kerja. Pada penelitian ini, diketahui terdapat 4 tahapan produksi, yaitu pencetakan, inspeksi, packaging, dan put-away. Setelah dilakukan analisis, didapatkan informasi mengenai terjadi penumpukan produk yang masih diproses dalam jumlah yang tinggi pada produk garpu sebesar 270 produk, dan selain itu didapatkan pula informasi mengenai produktivitas stasiun kerja tertinggi, yaitu stasiun kerja packaging 2 dengan presentasi idle sebesar 0,51% dan persentase processing sebesar 99,49%. Dan dari hasil output tersebut, diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan dalam perusahaan. Untuk itu, perusahaan sebaiknya melakukan maintenance dengan lebih teliti dalam proses setup dan melakukan preventive maintenance dengan memperhatikan umpur mesin dan komponen yang dipakai sehingga pada saat stasiun sedang beraktivitas, komponen dan mesin sudah dipastikan siap pakai. Selanjutnya yaitu pendahuluan dari jurnal yang kami buat. Jadi di era globalisasi saat ini, dunia industri berkembang sangat pesat, baik industri jasa maupun industri manufaktur. Dalam hal ini, waktu merupakan hal yang sangat penting, terlebih bagi perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Oleh karena itu, perusahaan harus meningkatkan produktivitas guna mempertahankan eksistensinya. Dan salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membatasi waktu produksi sehingga perusahaan dapat memenuhi target produksi seefisien mungkin. PT Restu Langit merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur yang berfokus pada produksi alat makan, terutama sendok dan garpu. Perusahaan ingin meningkatkan efisiensi produk sendok dan garpu dengan cara melakukan simulasi pada sistem produksi. Simulasi perlu dilakukan karena terdapat permasalahan pada proses produksi, yaitu terjadinya penumpukan barang di tahap-tahap tertentu yang mana dapat berakibat pada penurunan produktivitas. Berdasarkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh PT Restu Langit, salah satu metode penyelesaian yang dapat digunakan adalah simulasi. Simulasi merupakan suatu teknik meniru operasi-operasi atau proses-proses yang terjadi dalam suatu sistem dengan bantuan perangkat komputer dan dilandasi oleh beberapa asumsi tertentu, sehingga sistem tersebut bisa dipelajari secara ilmiah. Dalam simulasi digunakan komputer untuk mempelajari sistem secara numerik, di mana dilakukan pengumpulan data untuk melakukan estimasi statistik untuk mendapatkan karakteristik asli dari sistem. Selanjutnya, kita langsung saja ke metodologi penelitian. Jadi, FlexSim adalah perangkat lunak berbasis PC yang berfungsi untuk memodelkan, simulasi, dan visualisasi proses bisnis. FlexSim adalah perangkat lunak yang menampilkan gambar 3D untuk teknologi proses, teknik simulasi, teknologi artificial, dan teknik data handling. FlexSim menggunakan prinsip drag and drop, sehingga sudah memiliki banyak kelengkapan serta inovatif. Untuk tahapan pertama dalam metodologi penelitian jurnal ini yaitu tahap pengumpulan data, yang mana dilakukan adalah pengambilan data secara langsung dari PT Restu Langit sehingga didapatkan data sekunder. Adapun data yang dibutuhkan yaitu data layout lantai kerja, kemudian data kegiatan pada stasiun kerja, yang ketiga data material handling, dan data waktu pengamatan. Dan berikut merupakan data pengamatan aktivitas inspeksi pada produksi sendok dan garpu. Kemudian yang kedua adalah tahap pengolahan data yang disajikan pada flowchart berikut. Nah, selanjutnya kita langsung ke hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah model dari simulasi
produksi sendok dan garpu di PT Restu Langit. Dan dari model tersebut dapat kita analisis bahwa gambar di atas menunjukkan layout dari stasiun kerja produksi produk sendok dan garpu, dan terdapat 4 kegiatan yang dilakukan pada stasiun kerja, yaitu pencetakan, yang merupakan proses untuk mencetak bahan baku besi menjadi sendok dan garpu dengan menggunakan mesin pencetakan. Lalu yang kedua, inspeksi yang merupakan kegiatan pemeriksaan kecacatan pada produk. Yang ketiga, packing yang merupakan kegiatan pengepakan atau pengelompokan produk. Dan yang terakhir yaitu photo weigh yang merupakan kegiatan penempatan produk akhir ke dalam gudang atau rak. Selanjutnya adalah verifikasi dan validasi. Verifikasi merupakan proses membangun kebenaran, akurasi, atau validitas sesuatu. Verifikasi juga bisa diartikan sebagai perbandingan dua atau lebih item atau penggunaan tes tambahan untuk memastikan keakuratan, kebenaran, atau kebenaran informasi. Selanjutnya adalah validasi yang merupakan kegiatan untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antar individu, kelompok, atau situasi menyangkut karakteristik yang diukur, atau mengukur sejauh mana kesalahan sebenarnya pada individu, kelompok yang sama dari situasi ke situasi yang lain. Nah, untuk berikut ini adalah gambar automated fitting results expert fit. Dan dari gambar tersebut dapat dianalisis bahwa gambar di atas merupakan hasil generate distribution yang menunjukkan 3 model distribusi dengan relatif skor paling tinggi, yaitu beta sebesar 91,13, Johnson SB sebesar 83,06, dan Erlang sebesar 80,65. Hasil evaluasi menunjukkan indikator good atau baik sehingga distribusi dapat dikatakan valid dan simulasi dapat dilanjutkan. Pada tahap selanjutnya, distribusi beta dipilih untuk mempresentasikan simulasi karena memiliki relatif skor yang paling tinggi. Setelah dilakukan pengolahan data, didapatkan nilai distribusi beta get stream yang akan digunakan sebagai input proses time kegiatan inspeksi. Kemudian yang ketiga adalah output simulasi, dan berikut kami sajikan dashboard work in process, dan dari hasilnya dapat dianalisis bahwa berdasarkan gambar di atas dapat diketahui jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung atau banyaknya produk yang masih diproses pada sumber produk, sumber palet, gudang sementara 1 dan gudang sementara 2 sebanyak 0, dan pada mesin pencetakan, inspeksi, mesin packaging 1 dan mesin packaging 2 sebanyak 1, dan pada sendok sebanyak 28, pada garpu sebanyak 270, pada rak 1 sebanyak 97, dan pada rak 2 sebanyak 3. Selanjutnya adalah dashboard state bar, dan dari gambar tersebut dapat dianalisis bahwa berdasarkan gambar di atas dapat diketahui presentasi idle, processing, dan blok pada setiap fixed resources. Sumber produk dan sumber palet memiliki persentase blok sebesar 100%, pencetakan memiliki persentase idle sebesar 9,38%, dan persentase processing sebesar 71,95%, dan persentase blok sebesar 18,67%. Inspeksi memiliki persentase idle sebesar 20,22%, dan persentase processing sebesar 79,78%. Mesin packaging 1 memiliki persentase idle sebesar 0,18% dan persentase processing sebesar 99,31%. Mesin packaging 2 memiliki persentase idle sebesar 1,51% dan persentase processing sebesar 98,49%. Rak 1 dan Rak 2 memiliki persentase idle sebesar 100%. Kemudian selanjutnya adalah analisis output. Dan dari kedua output di atas, yaitu dashboard work in process dan dashboard state bar, dapat kita ketahui bahwa terjadi penumpukan produk yang masih diproses pada produk garpu, yaitu sebanyak 270 produk. Dashboard work in process progress menunjukkan persediaan masih terdiri atas barang-barang yang belum selesai atau barang yang masih memerlukan perakitan dan proses lebih lanjut, sehingga barang tersebut masih harus melalui proses lebih lanjut agar menjadi barang jadi yang siap dikirim ke pelanggan. Adapun proses dengan jumlah barang yang masih dalam proses tertinggi adalah proses produk garpu sebanyak 270 produk, sedangkan proses dengan nilai terendah adalah proses sumber produk dan sumber palet dengan jumlah produk sebanyak 0 produk. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi adanya penumpukan dan kemacetan pada proses produk garpu menuju proses inspeksi sehingga tidak dapat berjalan secara optimal dikarenakan terhambat oleh perbedaan jumlah produk yang diproduksi oleh perusahaan. Hal ini disebabkan kuantitas produk sendok dan garpu yang masuk ke tahap inspeksi tidak seimbang, yang menyebabkan terjadinya antrian pada produk garpu. Hal ini juga diperparah dengan stasiun kerja inspeksi yang hanya ada satu. Hal ini juga menyebabkan antrian dikarenakan antara produk sendok dan garpu harus menunggu pada stasiun kerja yang sama,
yang dipastikan akan memakan waktu yang sangat banyak. Komponen yang kurang sesuai pada produksi juga menyebabkan adanya permasalahan pada sistem produksi. Permasalahan tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada mesin yang akan berakibat terjadinya downtime. Downtime didefinisikan sebagai waktu suatu sistem atau komponen yang tidak dapat digunakan, hingga dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya waktu yang tidak produktif sehingga terjadinya bottleneck. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa pada mesin packaging 2 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki persentase idle sebesar 0,51% dan persentase processing sebesar 99,49%, di mana merupakan persentase idle terendah dan persentase processing tertinggi apabila dibandingkan dengan entitas yang lain. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah mengenai analisa kemacetan dan produktivitas stasiun kerja packaging produk sendok dan garpu di PT Restu Langit, di mana terdapat waktu yang kurang dalam aktivitas stasiun kerja packaging. Untuk mengatasi permasalahan kemacetan dan menentukan produktivitas stasiun kerja packaging, PT Restu Langit dapat menggunakan bantuan software Flexim yang menghasilkan output simulasi dari permasalahan model yang diteliti, diantaranya yaitu dapat diketahui jumlah pekerjaan yang berlangsung dan juga mengetahui idle dan process time. Dari stasiun tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produk terbanyak yang masih diproses ada pada produk garpu yaitu sebanyak 270, dan diketahui pula bahwa mesin packaging 2 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki persentase idle sebesar 0,51% dan persentase processing sebesar 99,49%. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.